apa nama kitab Ibrani itu. Oke, saya udah undang Pak Nyuma. Ini ada Dokter Adi, saya udah undang beliau naik. Beliau ingin diskusi baik-baik. Silakan Dok, kalau mau topik ini lanjut, kalau mau topik lain silakan Dok. Silakan, saya nyimak dulu. Sama aja kalau dokter, sama aja, otak nggak berfungsi, nggak ada Kristen sehat. Pokoknya intinya, kalau mereka masih Kristen apapun titelnya, nggak pernah ada sehat. Pasti sengklek. Dan pasti benar yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa mereka itu summa yuharrifuna min ba'di. Mereka itu tahu, mereka itu paham, tapi pura-pura memperbodoh diri, pura-pura mempergila diri. Pura-pura mempergila diri. Saya sudah Al-Quran mengatakan kami menciptakan manusia dari setetes air mani. Al-Quran juga mengatakan kami menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-Quran juga mengatakan kami menciptakan manusia dari saripati tanah. Pertanyaan saya Pak Juma, ada nggak tertulis di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Silakan tunjukkan dalilnya tanpa ditafsir. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Di surah berapa, ayat berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak menciptakan, Anda kan minta tadi menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Al-Quranul Karim surah As-Sariyat ayat 56. Pertanyaan saya, ada tidak Yesus menciptakan manusia? Baik, pertanyaan saya belum terjawab. Itu coba lihat teman-teman, coba lihat. Ini kan udah kubilang kan, tidak pernah saya menemukan orang Kristen itu waras. Katanya saya tidak menjawab, padahal saya sudah menyebut Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Katanya tidak menjawab. Gila kan? Coba. Kan udah salah. Bang Sum tidak pernah keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak bisa. Orang Kristen itu memang sudah dicetak dari sana. Summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah setelah memahaminya. Mereka paham, tapi mereka rubah. Sudah dibilang pertanyaannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Udah kutunjukkan Al-Qur'annya, surah Az-Zariyat ayat 56. Bunyinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tanya, di mana dalilnya? Seorang dokter loh, coba lihat teman-teman. Dokter loh, tidak peduli Kristen itu. Pokoknya kalau dia sudah nyembah makhluk yang keluar dari kubur, apapun titelnya, dokter, profesor, pasti bahlul. Pasti. Kan tanya, mana dalilnya? Di dalam Al-Quran Allah menciptakan. Udah kutunjukkan dalilnya, kusebutkan. Nah sekarang giliran saya, coba. Kita coba ya teman-teman, kita coba ya. Kita coba. Saudara dokter, tolong tunjukkan Tuhan yang Anda sembah bernama Yesus itu. Di mana dalilnya di dalam Bible Yesus menciptakan manusia? Silakan. Ayo Dok, dibuka mic-nya Dok. Buka mic-nya Dok, itu. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Oke, berarti Yesus yang menciptakan tangannya. Yesus menciptakan segala sesuatu. Bohong, bullshit. Itu tidak berbicara mengenai Yesus. Lihatlah teman-teman. Mana ada Yesus dibicarakan di situ? Yesus nanti dibicarakan di data nomor 14. Dan firman itu telah menjadi daging. Daging ini baru Yesus.
Yang tadi Yohanes 1 nomor 3 itu berbicara mengenai firman kalam yang melekat pada diri Tuhan. Bukan Yesus di situ, Pak Dokter. Yesus itu nanti di data nomor 14-nya. Begitu cara belajarnya. Dokter loh. Tapi karena dia Kristen, balel. Yesus Kristus adalah nama Bapa yang telah diberikan kepada anaknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yosua bin Nun jauh lebih dulu menemukan data itu, nama itu. Yesus itu belakangan. Yosua bin Nun lebih dulu, Paman. Anaknya Nun yang lebih dulu menerima nama itu. Aduh, dokter, sebelum dunia diciptakan Yesus sudah ada. Itu bagi orang yang kuclok. Maria melahirkan baru Yesus ada. Itu yang betul. Itu kata orang. Kata siapa? Kata orang. Itu kata Anda, orang kuclok yang mengatakan itu. Kalau Yesus ada sebelum dunia dijadikan, Yohanes 8:42 Anda mau buang. Anda mau buang kemana? Ayo. Anda mau buang kemana Yohanes 8:42? Hah? Baru baca. Dokter loh. Baru baca. Kirim juga ke perpustakaan. Ayo. Mana coba? Padahal pengakuan Yesus aku ada sebelum ada itu artinya apa? Tuhanku telah merencanakan segala sesuatu sebelum alam semesta ini diciptakan. Tuhan sudah berkehendak untuk mengadakan itu. Coba Anda baca di dalam kitab Anda sendiri. Ketika dikatakan aku ada sebelum Abraham ada. Itu diterangkan pula di dalam Efesus 1 nomor 4 nomor 5. Di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih kita. Berarti kita sudah ada sebelum dunia ada. Makanya kalau punya kitab itu yang dianggap suci dipelajarin. Pelajarin. Jangan cuma doktrin dan dogma doang. Efesus 1 nomor 4 coba Anda baca. Plototin baik-baik. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang lalu. Yang sudah lalu. Itu kitabmu, saudara. Jadi kalau berbicara mengenai kebenaran, keseimbangan narasi logik akal sehat manusia. Amsal 8, Salomo ada sebelum langit digariskan. Yesus tak ada apa-apanya. Ayo, mana dalilnya? Yesus mencipta manusia. Yohanes 1 nomor 3. Memalukan. Ibunya ngeden dulu. Gedebuk. Baru ada Yesus. Itu yang betul. Itu yang betul. Makanya dalam Yohanes 8:42, aku Yesus keluar dari Tuhan dan datang dari Tuhan dan aku datang jadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang maha berkehendak bukan Yesus. Berarti dia bukan yang ada sebelum ada langit dan bumi, itu bukan dia. Belajar lagi Pak Dokter. Tinggalkan itu titel dokternya kalau perlu. Belajar dulu. Efesus 1 ayat 7. Sebab Nomor di dalam dia itu siapa? Ya, di dalam dia itu siapa? Iblis. Nah, itu masalahnya. Jadi Pak Juma memahami kitab suci yang tidak diyakini dan menyebarkan kepada semua orang. Itu ada pelanggaran undang-undang IT, Pak. Oh begitu. Sekarang kalau begitu adanya, datangkan ahli di sini. Kita berbicara sesuai dengan data. Yang datang kepada Paulus manusia atau bukan? Yesus yang datang. Manusia atau bukan? Yesus yang adalah manusia Tuhan. Atau bukan? Manusia atau bukan? Bukan. Bagus, terima kasih. Coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang datang ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang kepada Paulus manusia atau bukan?
2 Yohanes berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya baca. Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak orang yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah Bukan datang. orang, Pak Dokter, bukan orang. Planos itu bahasa Yunani. Sebentar, saya belum baca. Jangan menipu dong. Tadi Saya Anda ngancam. belum baca, belum selesai Anda mengatakan baca. undang-undang IT. Tapi Iya. ternyata Anda salah. Anda sengaja menyembunyikan Saya kebenaran. belum baca, tapi sudah Anda dipotong. sudah membaca, tapi Pak Anda Handi, pelintir. Pak Handi, ini diskusi atau debat? Saya nggak mau debat. Ini bukan pembohongan publik. Anda mengatakan mau sebab diskusi, banyak manusia. kalau tidak, saya keluar. Silakan turun. Daripada Anda menipu, menyesatkan, siapa yang Anda Pak bodoh-bodohi? Juma, Apa? silahkan diskusi dengan Kamu data-data. menipu, Pak Dokter. Pak Kau Juma, harusnya disuntik mati, pemahamanmu otakmu harusnya itu disuntik. hanya pemahaman sendiri dan menyesatkan orang. Kamu telah menipu dengan mempelintir dalil Bibelmu sendiri. Kamu nggak malu? Seorang Apa dokter yang- tapi menipu. Apa yang Coba saya kau baca pelintir? ulang. Baca, Coba saya kau baca ulang, jangan baca ulang, dipotong. silakan. Saya 2 baca ulang, Yohanes jangan 1 nomor dipotong. 7, kau baca ulang cepat. 2 Yohanes berapa tadi? 2 Yohanes 1 ayat 7. Saya baca. Sebab Ya. banyak penyesat telah muncul. Penyesat. Saya belum siap baca kok dipotong. Tadi kau mengatakan sebab banyak manusia, padahal di situ penyesat. Saya itulah kau penyesat. saya baca udah dipotong. Jadi belum siap baca udah dipotong, nggak Berarti dengar. tadi salah kan? Salah tadi cara bacamu kan? Salah dengar, Pak Juma salah dengar. Salah dengar. Benar nggak teman-teman kalau dia mengatakan tadi sebab banyak Silakan manusia. tampilkan open cam. Silakan tampilkan Sebab banyak data-datanya. manusia. Anda tadi memelintir sebab banyak manusia. Padahal dalilnya sebab banyak penyesat. Pak Dokter. Saya baca ulang, jangan dipotong. Berarti Oke. tadi salah kan? Ya kalau salah salah lah situ. Begitu dong. Oke, Ngaku dong. ulang. Saya ulang dengar. Ulang. Sebab, Gitu dong. sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang keren. sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Artinya bahwa Yesus Kristus telah datang dari sorga turun sebagai manusia. Itu maksudnya. Iya. Yang tidak percaya Yesus turun dari sorga menjadi Inilah manusia, Anda itu penyesat. yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Anda yang memutarbalikkan. Datang dari mana? Datang dari mana, Pak Juma? Hei, datang dari sorga. dari Yohanes surga, 6 bagaimana ayat ceritanya Yohanes dari 6 surga? ayat 38. Apa Yesus sebabnya? turun dari sorga diutus Apa Bapa sebabnya untuk Anda memberikan mengatakan? hidup kekal. Apa sebabnya Anda memahami? Tertulis di Yohanes 3:13, hanya Yesus yang turun dari sorga dan naik ke sorga. Hanya Yesus yang turun dari sorga memberikan hidup kekal. Ada data, ada yang kekal, ada yang tertulis tanpa ditafsir, tanpa ditambahkan. Bagaimana kalau ternyata bukan hanya Yesus yang berasal dari surga? Siapa? Siapa? Kau baca 1 Korintus 15:48. Mampus kau, penipu, pembohong. 1 Korintus berapa? 15:48. Maafkan saya dokter, saya harus keras kepada orang yang pura-pura tidak tahu tetapi tahu. Tiada maaf bagimu. Tiada maaf bagimu. Udah, itulah ajaran kasih no indro, kasih indomie, kasih tipu-tipuan. Itulah kau. Tidak ada maaf bagi penyesat. Tidak, Cuma kau yang itu penyesat. Kau yang penyesat. Tadi kau katakan tidak ada makhluk dari surga selain Yesus. Kau baca 1 Korintus 15:48. Ditampar habis kau dokter. Titelmu jatuh dari pundakmu tuh. 1 Korintus 15:48. Kau harusnya belajar dulu dari nol sama saya dokter. Belajar Bible sama Bang Suma tuh, gratis. Sebelum COVID-19 kita udah ketemu. 1 Korintus saya udah tahu ilmumu. Sebelum COVID saya tahu kita sudah ketemu. Dan kau tetap bahlul sampai sekarang. Gak ada saya perubahan tahu kau. Sampai di mana kamu pemahamanmu. tetap bahlul dan kau tetap penyesat. Kau baca 1 Korintus 15:48. Cepat. Saya baca. Ini gurumu yang suruh, silakan. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu. Dia itu Adam. Nenek Mukipir udah baca aja. Dia itu Adam. Dan ulang, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Nenek Mukipir, kena kau kan? Yesus
Hanya Yesus penipu. yang berasal dari sorga. Ini makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang datang dari surga. Kucluk, penipu, pembohong kau. Cuma dia Apa, di Adi? situ huruf kecil dari debu itu ada. Nenekmu kiper huruf kecil. Bahasa Yunani tidak mengenal huruf kecil, huruf besar. Huruf gemuk, Sekarang huruf kita kurus. bahasa Indonesia. Kenapa kamu emosi? Ada Loh, apa saya dengan tidak dirimu? emosi. Saya Kenapa lucu dirimu aja. emosi? Lucu Keluarkan aja, semua lucu, ilmumu. lucu. Keluarkan Lucu. ilmumu di mana? Sekarang Apakah begini, hanya mencaci maki kemampuanmu? Saudara Dokter Adi, kamu jujur mengakui tadi kamu mengatakan bahwa hanya Yesus makhluk yang datang dari surga, betul? Bukan saya katakan makhluk, hanya Yesus yang turun dari sorga dan naik Lah ke ini sorga. makhluk-makhluk surgawi apa? Makhluk Kalau hanya Yesus. surgawi. Iya. Ya, yang apa? turun dari sorga hanya Yesus. Tadi Yesus datang dari mana? Dari Ya, sorga. tadi Itu kan saudara mengatakan Yohanes hanya 2 Yesus. ayat 1 Tadi ayat 7 Anda bahwa Yesus mengatakan. datang dari sorga. Datang Tadi dari Anda mengatakan hanya Yesus yang turun dari surga. Ini dalil Anda mau dikemanain? Makhluk-makhluk yang dari surga sama seperti Yesus yang turun dari surga. Itu Anda mau buang aja Bibelnya. Hah? 1 Korintus 15:48 itu menerangkan dia yang berasal dari debu itu Adam, dan dia yang berasal dari sorga itu Yesus. Nah, makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Dalam konteks itu dia itu Yesus. Makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Yes, dalam konteks 1 Korintus 15 ayat 48 ada dia di situ. Satu dia huruf Iya kecil, satu dia tahu. huruf besar. Yang saya tanya yang sama seperti Yesus adalah makhluk-makhluk surgawi. Pertanyaan saya, makhluk-makhluk surgawi itu siapa? Makhluk surgawi dalam konteks ini hanya Yesus. Nenekmu kiper, itulah kau seorang dokter penipu laknat. Matilah kau, terkutulah kau dan neraka jahanam kekal di dalam. Bahlul. Itukah ajaran Nabi Muhammad? Enggak Itukah apa-apa. ajaran Nabi Muhammad untuk Bagi berdakwah? penyesat, andai kau di depan mukaku ini kuludai mukamu. Baik, itukah Pembohong ajaran Al-Quran? penipu. Apakah Pembohong Al-Quran penipu. mengatakan? Al-Quran mengatakan. Al-Quran mengatakan yang yukhadi'una. beragama lain daripadamu, Al-Quran saya mengatakan ludahilah. fakatilu aulia as-syaitan. Perangilah saudara-saudara setan. Nenekmu kiper, saya harus memerangi kau. Kau penyesat. Ini dalil Bibelmu sendiri, kau pelintir. Tadi kau mengatakan, apa kau mengatakan? Bukankah dikatakan penyesat itu siapa? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia? Hah? Sebab banyak penyesat. Kau pelintir. Sebab banyak manusia. Tuh coba. Kau penipu. Kau pembohong kau. Habis itu kau pelintir lagi. Hanya Yesus yang berasal dari surga. Lalu ini makhluk-makhluk surga apa? Itu Yesus. Berarti maksudnya gini. Makhluk-makhluk surgawi yang adalah Yesus sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Nenekmu kiper. Teman-teman yang mengenal dokter ini, tolong jangan berobat sama orang ini. Kalian bisa kena panu tapi dikasih obat cacing. Dokter ini dokter gila. Dokter yang tidak layak kemudian mendapatkan predikat dokter. Penipu ulung, pendusta. Bibelnya saja dipelintir hanya untuk ego dalam beragama. Masa seorang Bang Suma yang harus meluruskan betapa banyak tipuan kau lakukan? Baru berapa menit kau sudah menipu 2 kali? Gak malu kau? Sudah tua, 4 hari lagi ke depan mati kau. Kau masih nipu, masih sempat-sempat nipu. Gimana kau mengatakan dirimu ajaran kasih, ajaran selamat? Yang kayak begini aja kau sudah nipu diri kau sendiri. Benarlah Al-Quran saya mengatakan. Mereka tahu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir laknat penghuni neraka itu ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itulah kau dokter. Semoga saja ilmu tipu-tipu dalam kekristenanmu itu tidak kemudian menjalar ke titelmu sebagai dokter. Bahaya pasienmu nanti. Bahaya pasienmu. Ini saudara bikin malu titel dokter, pembohong, nipu. Kamu pikir tidak ada yang dokter yang nonton ini? Ada banyak dokter yang nonton. Banyak pendeta yang nonton. Banyak orang Kristen yang nonton. Malu gara-gara kau. Bibel dipelintir-pelintir. Hanya Yesus dari surga. Bibelnya mengatakan makhluk-makhluk surga sama seperti Yesus. Bahkan saya ini
Bang Suma, menurut Yesus juga dari surga, asal kau tahu. Menurut Yesus, Bang Suma juga berasal dari surga. Kau mau dalilnya? Mau kuajarin? Kau baca Matius 4 nomor 4. Bang Suma sama seperti Yesus juga berasal dari surga. Masih mau kau datang besok? Kau baca itu, baca. Habis ini kau turun. Pendetamu suruh naik ke sini. Kau cari pasien saja, sesamamu jadi kau obat. Nggak bisa, Pak Haji. Pendetanya udah jadi mualaf gimana? Maaf ya, Al-Quran saya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Yang mengajarkan menyembah kepada sesama makhluk. Itu setan itu. Berhentilah. Jujurlah berdiskusi. Anda bertanya, mana dalilnya dalam Al-Quran Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Al-Quran surah Az-Zariyat sudah jelaskan. Mana dalilnya Yesus menciptakan? Yohanes 1 nomor 3. Ya. Dasar. Mana ada Yesus di situ menciptakan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Firman, kalam, sifat. Sifat berkata-kata yang muncul di dalam diri Tuhan. Tuhan. Mazmur 33 nomor 9. Dia hanya memberi perintah jadi maka semuanya jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Baca tuh Mazmur 33 nomor 9 biar kau sehat. Yesus menciptakan segala sesuatunya, nenekmu kiper. Yesus saja diciptakan. Aku keluar dan datang dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Keciduk ciptaan. Si andel loh. Kamu katakan dia firman. Matius 4 nomor 4. Apa kata Yesus? Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Parah. Berarti Bang Suma juga ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apa bedanya dengan Yesus? Gimana? Ginjal? Ngoce, dibilangnya ngoce kata dia. Ngoce memang itu manusia tanpa malu ini. Ya, saya di sini. Jadi data-data yang Pak Juma tampilkan kita bahas tuntas kan? Pak Apa Dokter, data yang mana? tolong. Pak Dokter, tolong kalau diskusi yang jujur. Bunda Rama, izinkan saya dengan Pak Juma dulu ya. Izinkan Ya, jujur Pak ya. mau Silakan. nipu banyak orang. Pak Juma mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Datang dari mana, Pak? Alam semesta ini dari mana Pak Dokter? Alam semesta diciptakan oleh Yesus. Saya tidak tanya itu siapa yang menciptakan. Saya tanya alam semesta ini datang dari mana? Dari tadi. Dari kemarin. Ya, sama kan? Malu kan? Malu kau kan? Malu kau. Alam semesta ini datang dari Tuhan, bukan dari nenek lo. Tertulis Jadi di mana? Yesus datang dari Tertulis. Tuhan. Saya dari Tuhan. Apa? Berarti Yesus datang dari Tuhan. Saya juga datang dari Tuhan. Tertulis di Alam mana? semesta ini. Matius 4 nomor 4. Kita baca. Baca kau belintir lagi. Kulempar kau asbak rokok. Matius 4 ayat berapa? Nomor 4 ayat pula kau bilang emang Quran. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuh hebat Bang Suma. Masih mau kau datang besok? Apa? Kamu mau langgar Bibelmu sendiri? Tadi kan pertanyaan bahwa alam semesta dari Tuhan. Jadi di mana tertulis dari Tuhan di ayat itu?
Mazmur 33 nomor 9. Nah, tadi di Matius, yang jelas di Matius tidak ada ya, berarti salah Pak Juma. Hei, tadi saya berbicara bahwa Bang Suma itu juga datang dari Tuhan. Kutunjukkan Matius. Oke, di Matius Oke, 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Hah, bukan dari roti saja, Ya, tapi bukan berasal dari roti, kan tertulis di mana Tapi- Bang Juma itu berasal dari manusia. mati meja. Roti itu manusia. Itu penafsiran sendiri. Bukan, Yesus sendiri mengatakan kok, bukan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Iya, Paham nggak tapi dalil apa itu? hubungannya? Apa hubungannya bahwa alam semesta itu berasal dari Tuhan? Itu pertanyaan saya satu. Dan mengaku Alam semesta Juma ini itu- berasal dari mana? Alam Kan semesta ini berasal dari mana? Bang Juma tadi berasal dari Tuhan. Di mana datanya saya bilang? Maka jawabnya Matius 4. Alam semesta ini berasal dari mana? Bang Suma dalilnya di mana? Kejadian 6 nomor 3. Kamu baca Oke, itu. berarti di Matius 4 ini ayat 4 ini salah ya? Matius 4 ayat Kalau 4 salah, Anda kan? bahlul dan tetap bahlul, salah menurut orang bahlul kayak ente. Bukan. ini Jelas Yesus mengatakan bahwa manusia, lu pikir gue malaikat apa? Matius Manusia. 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti Dari saja, roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu. Apa hubungannya? Maksudnya itu setiap firman yang keluar, tidak ada manusia tercipta di atas muka bumi ini tanpa kehendak Tuhan. Itu maksudnya. Oh, itu pemahaman Pak Juma sendiri. Lalu apa? Lalu apa yang dimaksud firman di situ? Yang Ayo. saya tahu, manusia yang di Kejadian 2 ayat 7 ada Kejadian manusia. Matius 4. Matius 4. Matius 4 yang katanya saya Matius tahu 4. bahwa manusia yang dicipta dibentuk dari debu tanah hanya Adam. Sementara Lalu kita ini dari mana? Kita ini dari mana? itu hasil dari persetubuhan. Kalau kita Kejadian ini dari mana? 4. Hasil Kalau kita ini persetubuhan. Kalau- Bukan dari kita, bukan diciptakan. Dari hasil persetubuhan gitu. Ya, Kalau bersetubuh tidak ada sperma bisa. kan Bisa. ada. Makanya Anda saya bilang, seorang dokter loh. Anda seorang dokter. Bisa tidak orang bersetubuh tidak melemparkan sperma bisa hamil? Bisa nggak? Bisa nggak? yang saya jawab adalah pertanyaan bahwa tidak semua manusia diciptakan Tuhan. Mati Mja. Lalu yang ciptakan siapa? Yang diciptakan hanya Adam dan Hawa. Seterusnya adalah proses persetubuhan. Kejadian Jadi- 4 ayat 1. Jadi jangan Jadi saya bukan ciptaan. Jangan harap bahwa anak Jadi saya Adam bukan ciptaan. Bukan. Jadi saya bukan ciptaan Tuhan. bukan. Jadi saya ciptaan siapa? Bukan ciptaan, tapi proses persetubuhan. Itu menurut Sakit memang kau memang sakit kau. Memang kau sakit. Kau itu memang sakit. Ada saya gangguan diskusi jiwa dengan kau itu. data-data. Menurut data-data Kamu itu Alkitab, ada gangguan hanya jiwa. Hei, Adam, kamu hanya ngerti Adam tidak? yang diciptakan Saudara, manusia. saudara Dr. Oon Adi, dengarkan saya. Yang disebut ciptaan itu adalah siapapun dan apapun di luar daripada Tuhan itu semuanya ciptaan. Mau Itu dia pemahaman yang salah. dengar dulu Bahlul. Mau dia diadakan dengan perhubungan suami istri, mau dia diadakan dengan hanya ada ibu tidak ada ayah, atau ada ayah tidak ada ibu, semua di luar Tuhan itu namanya ciptaan kucluk. Di mana datanya tertulis? La haula wala quwata illa billah. Kau baca Yesaya 45 nomor 6. Segala Baik, sesuatu Yesaya di 45. luar. Ya, silakan. Bosan saya menghadapi Yesaya orang 45 bahlul ayat kayak berapa? Makuriu. Yesaya Aduh, berapa? tak kau itu. Yesaya berapa? Yesaya 45 nomor 6247,3 FM. Masih mau kau datang besok, Bahlul. Mampu nggak diskusi? Kalau nggak mampu ngaku Kau aja. turun, angkat bendera. kau turun, kau ke neraka saja, neraka jahanam, kau turun, Nggak kau turun. Mampus, masih mau kau datang besok. Kau dokter loh. Kalau jemaat biasa masih mending. Kau dokter dari awal kau sudah nipu, kau baca Bible udah nipu kau. Udah nipu kau. Penipu, pembohong, bikin malu Kristen kau.
Harusnya kau titel doktermu itu kau perlihatkan di Kristen yang lain, jemaat yang lain. Ini loh aku dokter, nih caranya berdiskusi. Kau sudah dititel dokter, kau semakin penipu kau. Semakin membodohi manusia. Harusnya kau cerdaskan manusia dengan Bible. Sebelum COVID katanya kau berdiskusi dengan semua. Memang betul. Tapi sampai hari ini kau masih cupu. Layang-layang tapuk kau kalau orang sini bilang. Kapal tenggelam. Pak kapal talang. Bandangat rota sa. Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar dirinya. Semua ciptaan. Tidak ada. Tidak ada itu. Semua yang ada di luar diri Tuhan itu adalah ciptaan. Khalik, makhluk. Khalik hanya ada satu. Makhluk itu yang banyak. Manusia bukan ciptaan, cuman ada yang diciptakan. Itu pengertiannya. Yang pertama ada dicipta itu Adam. Lalu keturunannya banyak. Tapi semua itu diadakan. Ada yang melalui kelahiran, ada yang melalui langsung tercipta seperti Adam dan seterusnya. Tapi semua itu ciptaan namanya. Itu namanya makhluk. Di luar Allah makhluk. Yesus makhluk. Roh Kudus makhluk. Yang bukan makhluk yang cuma Allah saja. Ini dokter ini, oh datang lagi dengan model kayak gitu, ku hantam muka pakai pantap panci. Gak ada bagus-bagusnya berdiskusi dari dulu. Dia mulai dari Zoom seperti itu, nggak perubahan ya? Iya, gayanya begitu, sok cantik. Nabi Adam memang nggak berasal dari surga ya? Berasal. Katanya cuma Yesus yang berasal dari surga. Terus Nabi Adam dari mana asal usulnya? Atau dari ruang prakteknya Dokter Adi. Kalau dia ketanya Nabi Adam, dia bawa Nabi Adam itu Taman Eden itu bukan di surga, tapi di Irak gitu. Itu alasannya. Pasti itu jawabannya. Gue tahu itu formatnya. Coba tadi Bang Juma kejar di situ. Kalau Nabi Adam, oh enggak. Surga itu, Taman Eden itu di Irak gitu. 1 Yohanes 5 bahwa kita berasal dari Allah. 1 Yohanes 5:19. Iya, semuanya. Dia paham, dia ngerti itu, dia paham. Cuman biar semakin nampak. Tapi kenapa siapa tahu dia bukan dokter, menyamar Ji. Biasa dia bilang, sabar ada pasien saya ya. Itu. Dokter menjauh dokter hewan. Barangkali sih. Mungkin dokter seksiologi. Lor. Halo, Lor. Selamat malam. Kristen ya, Bang? Kristen. Nah, mudah-mudahan kau cerdas Bang ya. Silakan diskusi dengan guru kami. Bertanya ini sama Juma itu. Mendem suaranya Pak. Tanya. Pak, mendem kali suaranya. Mau bertanya sama Juma. Ya, silakan. Sebutkanlah akhlak baiknya si Nabi Muhammad itu satu dan akhlak tidak baiknya si Nabi Muhammad satu aja. Itu aja pertanyaan. Mati mau keseng. Tidak ada sedikit pun akhlaknya beliau itu buruk. Dan semua ajaran kebaikan yang ada di Kristen itu asalnya dari pribadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Oke? Yesus tidak mengajarkan bagaimana caranya berbuat baik kepada kedua orang tua. Yesus selama dia hidup tidak pernah sekalipun dia memanggil ibunya dengan panggilan ibu atau mama atau mami. Yesus dari kecil selalu memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan. Ada akhlak baik?
Katanya, berbuat baiklah, hormatilah kedua orang tuamu. Pernah Yesus di dalam Bible menulis atau tertulis, pernah dia memperlihatkan rasa hormat ke ibunya? Tidak pernah. Dari mana Kristen mendapatkan kemudian ilmu mengasihi kedua orang tua? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, di mana sumbernya kalau bukan dari Nabi Muhammad? Baca Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Kalau Yesus mengajarkan kemudian dalam kitab saudara, orang yang tidak membenci ibu kandungnya tidak boleh menjadi pengikutku. Kalau di Al-Quran jelas surah Luqman ayat 14 ayat 15, apa kata Quran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Walaupun kemudian orang tuamu itu beda keyakinan denganmu, tapi kamu harus memperlakukan mereka dengan ma'ruf. Harus dengan ma'ruf, harus dengan baik. Meskipun kita beda agama. Kalau di Kristen, tidak bisa. Jangan kau berbuat baik. Jangan selain membenci. Kalau kau tidak membenci ibumu, tidak membenci bapakmu, kamu tidak bisa jadi pengikut. Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus. Bagus kayak itu. Ya udah. Baik. Makasih, Bos. Lanjut. Ya. Ya. Mati meja. Panas lihat paus lewat langsung kabur. Enggak, dia bertanya itu. Dia bertanya itu ingin menguji Banyumak menjawab nggak sifat buruk nih. Dia pengen kayak gitu. Nggak ada. Tes modulasi saja. Langsung kena uppercut itu dagunya. Kalau dia Kristen, Tuhanmu itu ada sifat buruknya seperti mengutuk. Ya, janji balikin kalau dia belum dibalikin. Membalikkan meja pedagang, banyak loh seperti itu gitu. Mengatakan di luar Bani Israel guguk gitu. Ayo pasien berikutnya. Gimana Bang Billy? Bang Billy, apa kata Mang Glenn? Irak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ahi Billy. Assalamualaikum ahi. Adakah ilmu hari ini yang bisa dibagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Kalau yo bagas kira nih. Biasa lagi baru beres beraktivitas ini. Baru Kagak lu di sebelah tadi ngamuk-ngamuk lu. Ya, sebelah tadi ngamuk di sini yang mau diamukin siapa di sini? Orang masih nggak hujan. Tadi ada penipu di sana, ada si LKTP, makanya saya ngamuk. Iya. Di sini barusan ada dokter juga nipu di sini Bang. Aduh, untung saya belum masuk. Kalau nggak saya bedah itu isi otak itu. Otaknya yang lele itu si dokter. Dokter apakah? Wah, Peter. Lam. Ya, ada yang bisa dibantu Bang? Saya mau diskusi sama Bang Juma. Oke, siap. Lanjut. Apa dulu Bang Juma? Orang sakit ini Bang Glenn. Oh, jangan. Pakai sepatu dia yang kiri ke kanan, dia kebalik. Saya mau tanya sama Bang Juma. Dia keluar rumah itu pakai baju pengantinnya istrinya, pakai ke pasar. Aku mau spill dulu bentar ini. Pendapat di luar ya. Ini ada mualaf nih, udah bagus nih. Dengerin. Juga tidak tahu Kristen bagaimana, siapa yang ajar. Jadi Kristen tidak mau belajar, tidak mau buka Bible. Masya Allah. Untung saya sudah mualaf. Yesaya 45:6 itu sudah jelas. Tidak ada segala sesuatu, hanya Allah yang ada berdiri sendiri. Dia ada wujud. Allahu Akbar. Maka benarlah firman Allah itu dalam Al-Quran. Segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah. Termasuk Yesus. Mantap.
Oke. Ya silakan Petra, mau ngapain? Petra itu sendal dibalik dulu, yang kiri itu dikembalikan ke kiri. Oh, sendal kok dibalik kayak gitu. Enggak salah Guru, enggak, si Petra sepatunya kanan dua-duanya. Iya. Kemarin kiri kanan dia balik. Tangannya 2 kanan. Oke. Tanya sama Bang Juma ya. Oke. Gini Bang. Di dalam Al-Qur'an kan Allah kan tidak memberitahukan tentang kiamat, hari kiamat. Tetapi Muhammad kok berani mengatakan hari Jumat kiamat? Ya, mana beliau Tuhan? Apakah Tuhan berarti kalah Yesus dong? Kalah Yesus berarti Yesus kalah. Berarti kalah Allah dong. Berarti kalah Allah. Kenapa bisa? Nah, Muhammad kok tahu hari Jumat kiamat? Ya, nabinya tahu hari Jumat dan masa datangnya kiamat itu hanya Allah yang tahu. Ilmunya hanya ada pada diri Allah. Kapan terjadinya tidak ada satu manusia pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Tuhanmu Yesus tidak tahu. Ini kita bahas dulu. Apa tuh? Allah. Apa? Yang sopan kalau bicara. Yang sopan kalau kau bicara. Tidak ada Allah. Allahmu dan mulutmu itu nanti kalau kau masuk di kubur itu mulutmu penuh ular naga mulut kau itu. Nah, kan seperti ini ajaranmu kan? Nah, kau ngomong apa? Begini, ku tanya dulu kau. Nabiku tahu hari Jumat. Yesus tahu nggak hari apa kiamat? Nggak tahu. Lebih baik kau nabiku aja kau tuhankan, jangan Yesus. Yesus mengaku tidak tahu hari kiamat. Tidak tahu harinya hari apa kiamat itu. Nabiku tahu. Tapi saatnya kapan itu tidak ada yang tahu. Yesus nggak tahu. Harinya nggak tahu. Saatnya kapan nggak tahu. Mending nabiku. Doni, silakan. Bang Doni, selamat sore. Selamat sore. Sore. Agama mana Bang? Ini udah malam Bang Andi kok sore. Di Burundi masih sore Mas. Oh. Saya lagi ada misi di Burundi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayo Bang Doni, apa yang mau disampaikan Bang Doni? Tadi Bang Doni ngomong ini, yang sudah saya sampaikan sudah tersampaikan. Tapi karena penyampaian ini sudah tersampaikan, baiklah penyampaian ini tidak saya sampaikan, tapi perlu juga disampaikan karena sudah disampaikan. Itu jawabannya Bang. Kang. Anak Sengeti. Anak Sengeti. Selamat pagi. Di mana lagi ini pagi? Tadi di Burundi sore. Sekarang di mana lagi nih? Saya ini orang kaya, Kang. Saya itu tidur di Afrika. Sarapan di Brunei. Terus main golf di Nederland, Belanda. Makan siang di Malaysia. Itulah orang kaya. Tapi Belandanya belakang daya toh? Ya, besar daya itu. Ya baik, yang Kristen-Kristen minta naik dulu ya, yang Muslim nanti dulu kita lanjut diskusi dulu ya teman-teman. Untuk yang Muslim ditahan dulu, di atas sudah full yang Muslimnya, biar teman-teman Kristen yang minta naik dulu ya teman-teman ya. Dimohon kerjasamanya. Ini ada TTM Bangkit. Selamat
Besamat males. Gurunya sudah di rumah ini kah? Atau Di gunung, karena gunung. Oh langsung ke gunung. Iya, besok baru ini mampir dulu. Lebih adamkan suasana dulu Banyu Mak. Iya Bang Andi. Ini nih. Berwudu. Surah Al-An'am 100 itu yang pertama kali saya buka 2 bulan lalu. Itu Quran yang pertama saya buka yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk bersahadat setelah mendengar diskusi lintas agama antara waktu itu di Komal Bang Andi dengan Bang Zuma, ada juga Bang Andi keluarkan jurus-jurus ABC dan Bang Zuma ceritakan tentang kisah Paulus, kisah Yesus yang menyamar waktu itu. Itu sih. Udah biar Adam Banyu Mak lah. Gue juga. Ya, baik. Ya. Kita baca Quran ya teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن أمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت
أنت عليهم بوكيل ولا تصبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن
rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fakulu mimma zukira ismullahi ilaihi in kuntum bi ayati mu'minin. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira ismullahu ilaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaihi wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bighairi ilm. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Wa zaru zahiral ismi wa batina. Innal ladhina yaksibuna al isma sayujzawna bima kanu yakstarifun. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليؤهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah, Masya Allah, dengan segala firman-Nya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Syukran Bang Fei, barakallahu fik. Ini ada permintaan. Saya sedikit salah dengar aja ya, maksudnya kan ketika ilahi alaya itu Masya Allah guru udah luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Allah sekedar saling Masya Allah. Iya, aku tak terasa ini. Aduh. Izin, ini ada permintaan izin untuk Bunda Rahma untuk menerjemahkan, nanti dapat bonus. Wih, kalau silakan Bunda Rahma. Tadi surah berapa itu? Al-An'am. Al-An'am dari ayat 100 Bunda sampai 200 Bunda. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ya. Dan besok mereka aja, ya Allah. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah
padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha mengetahui. Sungguh bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta, tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad bukanlah menjagamu, penjagamu. Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami, agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya, dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka. Dan janganlah kamu memakai sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, maka tidak juga akan beriman. Mereka tidak juga akan beriman. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya pada Al-Quran. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Dan demikianlah untuk setiap nabi, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya. Dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia maha mendengar, maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Dan mereka hanya membuat kebohongan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia lebih mengetahui
orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Dan mengapa kamu tidak memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggallah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Dan apakah orang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan demikianlah pula setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya atau beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki di langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan. Bagi mereka disediakan tempat yang damai di surga di sisi Tuhannya. Dan dialah pelindung yang mereka karena amal kebajikan mereka kerjakan. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan. Dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zolim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Demikianlah para rasul-rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah atau belum tahu. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat. Jika dia menghendaki, dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan dia ganti dengan yang dia kehendaki. Sebagaimana dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain. Sesungguhnya apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti.
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan, sebagian untuk Allah. Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan atau bagian untuk Allah sambil berkata menurut prasangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah, dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat sangat buruk ketetapan mereka itu. Dan demikianlah berhala-berhala mereka atau setan menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik, membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dari hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan. Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami, haram bagi istri-istri kami. Dan jika dalam perut itu dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Itu nyampe berapa? 139. Udah kayaknya disimpulkan aja Bunda. Udah paham kita arahnya ya. Oke, demikianlah ya. Maha benar firman-Mu. Maha benar firman-Mu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bukan pada mulanya firman ya, bukan. Bunda Rama baca WA. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Nah, itu. Oh iya, terima kasih. Masya Allah, syukron Bang. Tuh, dapat kan Bunda? Masya Allah. Masya Allah, Bang Pai. Thank you, barakallah, jazakallah khair. Masya Allah, terima kasih. Udah, makasih banyak Bunda Rahma. Ya, ini ada siapa ini? Golop. Tapi belum nampak ya. Ya, Bang Pei, syukron. Jazakallah khairan katsiran. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin belajar tentang kekristenan. Bang Billy, mohon maaf di bawah dulu karena jauh dari perangkat Bang Billy. Gimana mau naik full? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Koras, gedein dikit, itu volumenya kecil banget. Oh iya, maaf ya. Okay. Ikhwan 3.500 follow Kores. Akun primer aku ditombak Taritung permanen. Jadi ini bikin baru. Thank you yang udah follow. Mas. Dan silakan follow. Ya, mantap. Selamat menikmati pembubukan Superboy di 2 konten terakhir Kores ya. Lanjut. Ya, mantap. Silakan teman-teman di follow akun Bang Kores ya. Di follow dan teman-teman yang belum ngeklik yang oren di atas nih, love oren, silakan diklik buat absen ya teman-teman. Ini ada siapa ini? Dak Pampir. Selamat malam Dak Pampir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dak Pampir, selamat malam. Tadi udah jawab. Kan kalau ada oten kan diturunkan saja saya ya. Kalau ada oten. Dak Pampir muslim atau apa? Alhamdulillah muslim. Cuma Alhamdulillah. apa namanya? Mau nanya tentang soalnya di sini kan gaduh kayaknya Bang ya. Ada kegaduhan tentang usia Sayyidah Aisyah itu mengawini Rasulullah mengawini Sayyidah Aisyah di umur 6 tahun gitu kan.
Nah, pas di sini itu lihat kontennya Bang Zuma sama siapa dah itu dah. Terhitung. Bukan Ari Untung itu, gitu. Kan. Oh, Ari Untung ya. Itu, beliau itu kan bilangnya hadisnya itu diriwayatkan oleh Hisham bin Urwah, gitu kan. Yang mana Hisham bin Urwah itu katanya lupa selama di Irak kan gitu. Nah, di sini gaduh Bang. Itu. Soalnya para pemuka agama itu kan bilangnya memang di sini tuh di mana? Di tempatnya Akhir Dark Vampire. Jember gitu. Nah, di Jember gaduhnya gitu. Di Jember kok iya, di desa saya sih Bang sih. Anunya itu soalnya kan para pemuka agama itu bilangnya kalau Nabi itu kawinnya mengawini Sayyidah Aisyah itu umur 6 tahun. Menikahi bukan mengawini Bang. Di Islam nggak ada mengawini Bang, menikahi. Iya nikah. Kok ketawa? Gitu. Nggak ada Bang di sini, nggak ada kegaduhan dimanapun juga Bang. Udah Bang. Sambil mengisi waktu, jadi gua kasih tahu dulu mengenai umur Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini menikah dengan Nabi itu ada 2 gitu kan. Jadi kalian mau ambil yang mana aja bebas gitu. Karena kalau yang memang Sayyidah Aisyah menikah di umur 6 tahun lalu mengkonsumsi pernikahan di umur 9 tahun itu kebanyakan dari ulama salaf, dari generasi tabi'in sampai ke atas, sampai ke sahabat gitu. Nah kalau yang halaf, yang kontemporer yang sekarang itu Sayyidah Aisyah menikah di umur 15 sampai 16 tahun. Itu kalian pakai yang mana aja boleh dalam Islam ya. Ada dalilnya kok. Toh bukan itu titik fokus kebenaran. Titik fokus kebenaran itu Tuhannya ada yang serupa dengan manusia bongkok atau tidak serupa dengan apapun. Nah itu yang benar. Mau yang mana? Kalau misalnya sok-sokan ya menikah itu harus 21 tahun, siap mental gitu, tapi Tuhannya bongkok, lu nggak selamat bre. Tuhannya dulu harus benar gitu loh. Ya, di tab-tab layar teman-teman, Kores belum apa-apa pengen kena tombak lagi kali ini orang nih. Oh iya, aduh juga 1000. Maaf TikTok. Waduh, dasar bikin ulah mulu. Di tab-tab layar teman-teman, dan lop-lop orangnya buat absen tinggal diklik aja ya. Di share-share, tembusin dulu sampai 1M teman-teman biar kuat ya. Kita cari lawan diskusi dulu nih biar gak monolog. Ini Kores cari masalah nih, baru juga 1K. Ya, buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin diskusi, yang ingin paham tentang kitab Bibelnya ya, yang ingin paham tentang ajaran Kristennya, silahkan naik ya. Bukannya kita menyepelekan kalian, tapi emang kalian itu nggak paham-paham. Udah tiap hari dijelasin sama Bang Juma, Bang Handi, Bang Kores, Ustadz Alif. Waduh, nggak paham-paham. Emang bebal mereka ini Bang Kores. Jangan sarkas, nanti kena tombak. Oh iya, jangan sarkas. Bahas agama orang nggak benar bro. Yesus adalah Allah, titik, cari koin aja komal ini. Lalu ngetik aja bawa-bawa nama Tuhannya umat Islam gitu. Gimana nggak dibongkar-bongkar aibnya Tuhan penghujat? Kan gitu Dewata. Hehehe. Yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman. Di sini slot Muslim udah penuh, udah full. Ini tukang ban Muslim apa Kristen? Tukang ban. 1, 2, 3. Kenapa minta naik kalau diam Bang? Namanya Kyrios, oi. Kyrios, Tuhan namanya Tuhan. Apa?
Kok rame? Kabur lagi. Nggak beradab ya bang. Anjir, itu siapa itu begitu? Itu nggak tahu. Aku mau nanya si Kores. Res, dengerin dulu baik-baik pertanyaan. Aku mau jawab Bang Handi. Ya. Menurut kamu, oten-oten yang kau hadapi itu kira-kira dari minus ke bawah, minus berapa mereka ini supaya bisa mencapai titik nol? Minus berapa? Minus 3.428.133 minusnya gitu. Bagaimana caranya supaya bisa mencapai dulu titik nol? Supaya mereka bisa mencapai titik nol itu mereka harus dibenturin sama patung-patung yang mereka sembah. Gitu Bang Andi. Jadi setiap dibenturin itu minusnya berkurang Bang Andi. Berkurang. Koma dia koma, baru aja ngobrol lagi. Masih belum benturin lagi. Gitu. Termasuk Edis. Iya, Edis juga. Edis itu semakin dia berapa ya? Semakin dia berbohong soal Tuhannya dan juga soal agama kita Islam, semakin besar tai lalatnya di sebelah mata kiri itu. Biuk gitu. Aduh. Jadi kalau Pinocchio hidung, kalau Edis tai lalatnya. Iya, makin panjang ya, makin gede ya Bang Kores ya. Ini kok oten-oten pada nggak beradab ya Bang Kores, naik ke atas kayak si Petra langsung ngehujat, langsung caci maki. Ini ada si Alek Martabak. Selamat malam Alek. Coba dong. Oh iya. Kalian ikutin Bang Dino tuh, Bang Dino masuk Islam mualaf benar-benar istiqomah tuh, Masya Allah tuh. Keren kalau Bang Dino tuh langsung mendukung dakwah kita guys. Kemarin aja saya ke pesantren mualaf di Banten, Masya Allah dia mendukung. Alek kabur. Ini ada penghujat. Ngisi waktu aja, ngisi waktu ini. Ada si Tolbo.